Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Martanti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Nah, teman-teman semua, mengapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Ya, karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi selanjutnya, di mana dalam sebelum membuat jurnal laporan keuangan, kalian harus mengetahui dan memahami persamaan dasar akuntansi terlebih dahulu. Nah, biar kalian lebih paham, yuk simak videonya dengan baik ya. Pengertian dari persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang digunakan untuk memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan, di mana dalam prinsip umum akuntansi dijelaskan adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi, yang nantinya persamaan dasar akuntansi dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan. Selanjutnya, contoh penerapan dari persamaan dasar akuntansi kita terapkan pada sebuah perusahaan yang akan mendirikan usahanya. Nah, dalam mendirikan usahanya, perusahaan tersebut mempunyai apa aja sih? Dan kemudian sumber dananya dari mana saja? Contoh yang pertama, perusahaan memiliki uang kas sebesar 300 juta. Nah, sumber dananya berasal dari pemilik usaha. Artinya, pemilik usaha menyetorkan uang pribadinya sebesar 300 juta yang digunakan sebagai modal usaha. Contoh kedua, perusahaan mempunyai kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, untuk mendapatkan kendaraan ini, sumber dananya didapat dari pemilik perusahaan sebesar 100 juta dan hutang ke dealer kendaraan sebesar 150 juta. Artinya, pemilik perusahaan menggunakan uang pribadinya sebesar 100 juta untuk mendp kendaraan dan sisanya adalah hutang ke dealer kendaraan. Contoh ketiga, perusahaan memiliki komputer seharga 25 juta. Untuk mendapatkan komputer tersebut, sumber dananya berasal dari hutang ke toko komputer. Jadi, perusahaan memiliki hutang ke toko komputer sebesar 25 juta. Nah, berdasarkan dari contoh penerapan persamaan dasar akuntansi, dapat kita lihat bahwa perusahaan memiliki harta sebesar 575 juta, kemudian memiliki modal sebesar 400 juta, dan memiliki hutang sebesar 175 juta. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwa apa yang dipunyai perusahaan dan sumber dana yang digunakan harus sama, yaitu sebesar 575 juta. Selanjutnya, rumus persamaan dasar akuntansi dapat kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama, harta sama dengan utang ditambah modal, atau harta dengan kata lain aset sama dengan hutang dengan kata lain kewajiban ditambah dengan modal dengan kata lain ekuitas. Nah, dari kedua rumus tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai aset harus sama dengan nilai kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Ada apa aja sih unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu? Langsung kita bahas. Yang pertama, ada harta atau aset atau aktiva. Harta adalah segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut. Contohnya ada uang tunai, kendaraan, gedung, dan surat berharga. Nah, harta sendiri dikelompokkan menjadi 3,
Yang pertama ada harta lancar. Harta lancar adalah harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya, semisal kita memiliki uang sebesar 1 juta, kemudian kita gunakan untuk membeli barang dengan harga 1 juta, maka uang kita juga akan habis. Yang kedua, ada harta tetap, di mana harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya, ketika kita menggunakan bangunan kampus untuk kita belajar, tentunya bangunan tersebut tidak akan berubah. Mungkin tanpa terkecuali ketika dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun, bangunan tersebut akan mengalami kerusakan. Maka dari itu, harta tetap adalah harta yang sifatnya bertahan lama. Yang ketiga adalah harta tak berwujud, di mana merupakan aset non-moneter tanpa wujud fisik. Contohnya adalah nama baik perusahaan. Akun-akun aktiva terdiri dari yang pertama ada kas, kemudian yang kedua ada tanah, yang ketiga ada bangunan, yang keempat ada wesel tagih, yang kelima ada piutang usaha, yang keenam ada peralatan, yang ketujuh ada perlengkapan, dan yang kedelapan ada beban yang dibayar di muka. Selanjutnya, yang kedua ada hutang atau kewajiban atau liabilitas. Kewajiban merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Hutang dikelompokkan menjadi 2, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar adalah hutang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang usaha, wesel bayar, beban yang harus masih dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Kemudian, hutang jangka panjang adalah hutang atau kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya, hutang bank dan hutang hipotek. Selanjutnya, yang ketiga ada modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Akun-akun yang mempengaruhi modal diantaranya, yang pertama ada pendapatan. Pendapatan merupakan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses barang atau jasa kepada konsumen. Pendapatan sifatnya ini adalah menambah modal. Kemudian yang kedua ada beban. Beban merupakan aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Nah, sifat dari beban ini adalah mengurangi modal. Dan yang ketiga ada pref. Pref merupakan pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, sifat dari pref ini adalah sifatnya mengurangi modal. Contohnya, pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk membeli kebutuhan pribadi. Dapat kita simpulkan bahwa pendapatan sifatnya adalah menambah modal, sedangkan beban dan pref sifatnya adalah mengurangi modal. Selanjutnya, pengelompokan akun dalam persamaan dasar akuntansi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada akun real yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas yang dicatat dalam neraca. Kemudian yang kedua ada akun nominal yang meliputi pendapatan dan beban yang dicatat dalam laba rugi. Nah, teman-teman, agar kalian lebih paham mengenai persamaan dasar akuntansi, mari kita melakukan analisis transaksi. Transaksi yang pertama, pada tanggal 2 Desember 2020, Arif memulai sebuah usahanya dengan mendirikan tempat cucian motor dan mobil dengan nama Barokah. Untuk modal awal, Arif menyetorkan uang pribadinya sebesar 500 juta ke rekening perusahaan. Berdasarkan dari transaksi tersebut, dapat dijelaskan bahwa modal awal sebagai invest, kemudian Arif menyetorkan uang pribadinya ke rekening perusahaan.
Jika sudah masuk ke dalam rekening perusahaan, maka uang tersebut sudah milik perusahaan atau menjadi aset perusahaan, di mana aset tersebut disebut dengan kas, sehingga persamaan dasar akuntansinya yaitu kas pada aset sebesar 500 juta sama dengan modal Arif pada ekuitas sebesar 500 juta. Selanjutnya, transaksi kedua pada tanggal 5 Desember 2020 dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 3 juta dari toko Berkah Makmur. Karena perlengkapan dibeli secara kredit, maka akan menambah hutang sebesar 3 juta. Namun, pada aset di perlengkapan juga bertambah sebesar 3 juta. Dan pada sisi modal mengalami jumlah yang sama karena pada sisi modal tidak ada perubahan, sehingga dapat dilihat aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas jumlahnya sama, yaitu sebesar 503 juta rupiah. Nah, teman-teman, agar kalian lebih memahami mengenai materi persamaan dasar akuntansi, yuk kita latihan soal dengan men-scan kode barcode yang sudah tertera ya. Teman-teman, sekian dulu ya dari saya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman untuk memahami materi persamaan dasar akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.